Buka di jam 6 pagi dan tutup di jam 10 malam. Ngapain aja tuh di warung? Yuk lah biar nggak kipu kalian ikuti kegiatanku hari ini. Hai mama online, lagi ngapain kalian? Lagi nonton, jalan-jalan, nongkrong. Udah pada siapaan? Enak lah kalian. Aku kang warung kalau udah pagi kayak gini kecret. Lebih mengutamakan kepentingan di warung daripada kepentingan pribadi. Soalnya kalau apa-apa masalah di warung itu nggak bisa dipending lagi. Takutnya nanti nggak keburu kalau udah pelanggan datang. Cari barang-barang apa-apa aja yang mau dibutuhkan sama dia. Pas dibeli nggak ada pula di warung ready. Apa nggak rugi dong? Ini nih kenapa alasanku mendahulukan kepentingan di warung. Kalau apa-apa ada aja barang yang kosong itu, pas uangnya udah ada aja terkumpul, gercep lah aku terus pergi ke grosir. Apapun ceritanya, mau hujan badai, mau panas terik, gas terus. Kak, kayak mana ya misalnya yang namanya untung sama modal? Nah ini tuh ceritanya ada kemarin aku buat PT, ada pula yang komen kayak gini. Bingung pula lah aku mau jawab apa ya kan. Namanya yang kita jual itu nggak semacam dua macam. Apalagi buat kita yang baru mulai jualan, jualannya yang kering-kering kayak gini, udah tau lah ya kan modalnya itu lumayan besar. Udah gitu untungnya tak seberapa. Sebenarnya ini pertanyaan yang bagus sekali pun menurutku. Tapi ini sekedar saran dan pendapatku, pengalamanku yang udah beberapa tahun mulai jualan. Gini nih ya, misalnya kalian tutup itu warung di malam hari, kalian hitungilah hasil penjualan kalian untuk satu harian itu dapat berapa. Habis gitu kalian cek lagi barang-barang apa aja yang habis, yang mau kalian belanjakan besoknya. Kalau memang stoknya itu benar-benar habis ataupun stoknya itu udah mulai menipis, kira-kira ada satu ataupun dua pieces, itu wajib kalian belanjakan aja terus. Nah kalian catetilah apa aja yang habis, kalian total kira-kira belanjaan kalian tuh habis berapa. Kalau kalian kira-kira pendapatan kalian itu sama pengeluaran belanjaan kalian keesokan harinya masih ada sisanya, jangan buru-buru kalian habiskan. Jangan kalian pikir itu untung aja ya. Nah misal nih ya, misal masih ada sisa uangnya, kalian simpan aja dulu, kalian sisihkan ya. Ini sendiri belajar dari pengalaman aku yang aku jalani di warung selama ini. Udah siap lah semua belanjaanku kususuni, ternyata pas belanja itu uangnya masih ada lebihan. Siap belanja tiba-tiba ada aja tukang telur datang, tukang gas datang, tukang pulsa datang. Ini kenapa uangnya tuh nggak harus dihabis-habiskan? Takutnya ada juga keperluan mendadak yang nggak kita pikirkan sebelumnya kayak gini. Belum lagi nanti sales jajan datang, sales minuman datang. Udah gitu ada juga yang modalnya titip-titip jajanan macam kerupuk ataupun jajan-jajanan yang lainnya. Mereka sendiri itu kalau nitipi jajanan itu nggak dibayar di muka, nanti kalau jajannya udah habis baru pas mereka ngutip dan ngisi ulang warungnya baru bayar. Agak ribet memang sih ceritanya, tapi inilah pengalaman yang aku jalani selama ini di warung yang aku jalani sehari-hari. Nah kalau semua barang-barang terisi penuh, stok barang aman, pas sales datang bisa bayar, tukang gas pas datang bisa kebayar, telur juga bisa kebayar, barang-barang apa aja yang suka nitip pas ngutip itu bisa bayarnya. Tiba-tiba tukang pulsa muncul aja juga bisa kebayar. Nah di sini nih kalau semua apa-apa yang kalian bayar itu bisa kebayar dan stok barang kalian tuh aman. Mulailah dia nampak kira-kira berapa hilalnya ya kan, keuntungan per hari ataupun per minggunya. Memang kayaknya sepele ya kan jualan warung kayak gini, tapi aku sendiri bisa membuktikan. Jajan sehari-hari anakku sendiri aku ambil dari hasil warung ini. Sesekali kepingin juga makan-makan pesan online, aku ambil juga dari hasil warung ini. Jadi buat kalian-kalian yang baru mau mulai jualan, bisa ikuti tips dari aku kayak mana misai keuntungan sama modal utama kita jualan. Karena setiap warung itu nggak sama modal sama untungnya. Ya tahu sendiri lah ya kan, yang namanya orang jualan ini kadang sepi, kadang rame. Kalau pas rame ya untungnya lumayan, kalau pas sepi ya untungnya yang lumayan itu nutupi buat hari-hari yang sepi. Itulah kira-kira gambarannya ya kalau jualan di warung kayak gini. Enaknya kalau punya warung kayak gini pendapatannya itu stabil setiap harinya, punya pelanggan tetap, pas stok barang habis bisa langsung belanja. Nah itulah yang diidam-idamkan sama setiap pemilik warung kayak kita gini. Kecret. Tenang kalian, tenang, yang namanya mulai jualan itu mudah kali pun kalau punya modal. Tapi yang sulit itu cari pelanggan tetap yang setiap harinya mau belanja di warung kita. Makanya kayak kita gini harus pandai-pandai menyesuaikan harga yang ada di pasaran sama harga-harga yang kita jual di warung kita. Sesuai nggak ya kira-kira? Survei dulu kalian mana aja grosir yang kira-kira jualannya itu murah. Kecek gopek 1000 perak. Jadilah yang namanya kita jualan itu cari yang paling murah, biar bisa juga ngecer dengan harga yang paling murah. Biar apa? Biar warungnya tuh laris manis. Oke lah kalau kayak gitu, sampai jumpa di next video. Bye bye guys.